Bagaimana kabar Anda hari ini? Dan tentunya bersama saya Lilis Riani, kita kembali untuk menemani pendengar dan pemirsa semuanya dengan program kita di ruang 107.7. Saatnya kita tanya tokoh di pagi yang cerah ini. Dan untuk para pecinta Rasta dan pendengar Rasta dimanapun Anda berada, kita kembali menemani Anda semuanya dengan tema, dengan pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan situasi saat ini di mana musim kemarau melanda Kabupaten Blora. Kemarau yang berkepanjangan membuat hampir seluruh warga masyarakat Kota Blora yang ada di wilayah Blora mengalami krisis air bersih. Nah, saat ini saya bersama beliau yang sudah hadir di Rasta FM atau di Radio Suara Tani Kabupaten Blora, yaitu bersama pejabat kita yang menangani langsung terkait krisis air bersih tersebut. Siapa lagi kalau bukan beliau Ibu Sri Wijanarsi, Kepala BPBD Kabupaten Blora. Dan selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini Ibu, untuk Ibu sendiri monggo perkenalkan dan menyapa untuk para pendengar dan pemirsa Radio Suara Tani Blora. Terima kasih waktunya Mbak Lis sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan info-info terkait dengan kekeringan yang ada di Kabupaten Blora pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Sri Wijanarsi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora. Maksudnya BPBD kepanjangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kabupaten Blora. Terima kasih Mbak Lis. Oke, terima kasih sekali Ibu udah menyapa para pemirsa dan pecinta Rasta FM ya Bu ya, yang ada di Kabupaten Blora. Nah, saat ini kita memasuki bahasan yang pertama ini ya Bu ya. Untuk pembahasan yang pertama Ibu, ini kan kemarau sudah tiba ya Bu ya. Bahkan BPBD Blora telah menetapkan status kemarau ekstrim. Nah, seperti apa sih Bu kemarau tahun ini dan dampaknya secara umum seperti apa untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Blora? Siap Mbak Lis, insya Allah kami akan menjawab pertanyaan Mbak Lis. Mohon izin untuk berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan bulan September sampai dengan Oktober di Kabupaten Blora itu sebenarnya masih pada kategori rendah. Puncak musim kemarau ada di bulan Agustus. Ya. Terus kemudian kondisi musim kemarau yang lebih panjang lagi biasanya ada akibat dampak El Nino. Awal musim hujan diperkirakan umumnya di bulan November. Untuk musim hujannya itu musim hujan ada di bulan November. Dampak musim kemarau Kabupaten Blora mengakibatkan dari El Nino tadi dan musim kemarau yang ekstrim, itu kita mengalami kekeringan yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Itu kita kan ada 16 kecamatan yang terdampak kekeringan. Kita ada 14 daerah yang dilanda kekeringan. Untuk yang 2 ini insya Allah untuk kekeringan tidak begitu parah. Tidak seperti kecamatan yang lain. Yang 2 kecamatan yang masih bisa menyimpan air yaitu di Kecamatan Todanan dan Kecamatan Kerajinan. Itu untuk sistem airnya sendiri Ibu, untuk Kecamatan Kerajinan dan Todanan itu memang sudah masih memenuhi untuk kebutuhan masyarakat gitu. Insya Allah begini, mohon izin lagi, untuk yang ada di wilayah Kerajinan tadi sudah saya sampaikan, di Kecamatan Kerajinan maksud kami yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo dan adanya sumur bor yang banyak dan sumbernya pun besar.
untuk mengairi sawah, terutama juga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Keratinan atau di Menden. Terus yang kedua di wilayah Kecamatan Kudanan, karena di sana ada pegunungan dan masih terjaga sumber air yang ada di sana di Bendungan Bentolo. Kira-kira berapa daerah saat ini yang sudah memasuki musim kemarau dan mengalami krisis air bersih, Ibu? Bisa dijelaskan, Ibu? Terima kasih. Untuk yang terdampak kekeringan, tadi saya sudah matur ada 16 kecamatan, tapi yang lebih parah lagi itu ada di 14 kecamatan. Yang Contohnya, Ibu? Contohnya wilayah Kecamatan Blora. Yang lebih parah lagi yaitu di Kecamatan Jati atau Nduplang, di Kecamatan Punjuran, di Kecamatan Japah, Ngawen, juga. Terus kemudian di Kecamatan Jiken, kemudian Kecamatan Sambong, Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedung Tuban. Ini mereka warga masyarakat kita yang ada di sana sangat-sangat membutuhkan air. Begitu. Oke, untuk Kecamatan Nduplang dan Jati tadi juga masuk kekeringan ya, Bu ya? Siap, lebih parah di sana. Oh gitu, oke. Dan untuk dropping air ya, Bu ya, tentunya sudah dilakukan. Nah, sudah berapa banyak tangki yang disalurkan dan berapa lokasi, Bu, kira-kira? Gini, total kami untuk menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat sampai dengan saat ini itu sudah ada 670 tangki. 670 tangki. Terus kemudian yang berasal 240 tangki ini dari APBD, terus kemudian yang 430 ini dari bantuan dari elemen masyarakat, alumni dan badan usaha. Oh gitu. Oke, dan untuk lagi Bu, kendala yang dihadapi khususnya untuk dropping air bersih, lalu bagaimana untuk mengatasinya, Bu? Begini, untuk kendalanya keterbatasan armada, karena ada di kami itu ada 4 armada tangki. Oh, gitu. Ada 4 tangki saja. Sebetulnya yang kita operasionalkan ada 3. Namun karena kebutuhan masyarakat yang mendesak dan terlalu tinggi, kita gunakan 4 tangki semuanya. Karena yang 1 tangki ini dipakai untuk standby kalau kita suplai air kalau ada kebakaran. Gitu. Jadi tidak berangkat semua. Kalau kita berangkat semua, nantinya kita tidak bisa membantu suplai air yang ada di damkar. Gitu. Oke. Untuk kalau Kecamatan Cepu itu kan dekat Bengawan, Bu. Kenapa kok bisa kekurangan air bersih ya, Bu ya? Bisa dijelaskan, Ibu? Begini. Ada daerah-daerah tertentu yang ada di wilayah Kecamatan Cepu, yaitu utamanya di Merno. Memang di sana dekat dengan wilayah Bengawan Solo, pinggiran Bengawan Solo. Namun ini di Mernung ini ada di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi, jadi di sana sudah dibur sampai ratusan meter tapi tidak keluar airnya. Oh, berarti karena ada di dataran tinggi tersebut. Iya, di dataran tinggi. Nah, kembali lagi ke armada tadi ya, Bu ya, yang terbatas. Apakah tidak ada upaya pengadaan armada, Bu? Upaya pengadaan armada, sebetulnya kami dari BPBD ya ingin mengusulkan karena memang keterbatasan APBD kami, APBD, jadi kami bisa menggunakan armada yang sudah ada. Kita upayakan bisa melayani masyarakat sebaik mungkin. Dan untuk kesiapan Pemkab sendiri untuk mengatasi kondisi ini termasuk dari sisi anggaran seperti apa, Bu? Kalau dari sisi anggaran, boleh saya matur, kalau anggaran memang kita anggarkan hanya sedikit, karena untuk yang kemarin, di tahun kemarin kita ada kemarau, tapi kan kemarau basah. Jadi tidak terserap semuanya. Tidak terserap semuanya, maka kita menganggarkan, kita sesuaikan dengan yang kemarin, tapi kita tidak tahu dengan iklim cuaca yang
eh, terjadi pada saat ini. Gitu, seperti itu ya Bu ya penjelasannya. Siap. Terima kasih. Dan untuk apakah nih bisa Bu dipastikan anggaran yang tersedia itu cukup ya untuk memenuhi permintaan air bersih kepada warga ini Bu? Boleh dijelaskan Bu? Insya Allah anggaran dari pemerintah tetap cukup untuk masyarakat. Ngaten nggih. Jadi anggaran APBD kita juga kita berikan kepada masyarakat, kita salurkan air bersih kepada masyarakat. Terus kemudian kita ada kekurangan selang ya, untuk pengajuan anggaran perubahan kami sudah didahulukan dari Bapak Sekda untuk segera mengajukan anggaran di perubahan karena untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terkait dengan air bersih yang begitu sangat-sangat tinggi dan sangat dibutuhkan. Kemudian kami juga menerima bantuan dari elemen masyarakat terkait dengan air bersih. Jadi kami membantu menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Ini tergerak hatinya dari warga masyarakat, dari elemen masyarakat ini melihat saudara-saudara kita yang sangat kekurangan air, akhirnya dari mereka menyumbangkan secara ikhlas untuk warga kita yang sangat membutuhkan air. Begitu. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa jumlah anggaran yang diajukan Ibu? Anggaran yang kita ajukan, kami menganggarkan lewat BTT, lewat BTT selang anggaran kita habis sejak tanggal 14 Agustus kita sudah habis. Setelah itu kita sambung bantuan dari masyarakat sampai dengan sekarang, terus kemudian kita dalam waktu berjalan kita mengajukan BTT itu sekitar 200 juta. 200 juta ini untuk berapa tank ini saya tidak tercatat di sini ya. Terus kemudian kita juga mengajukan air bersih sampai dengan di akhir tahun yang untuk perubahan sampai dengan di bulan Desember, karena kita sudah didahului oleh Pak Bupati sendiri segera saja mengajukan anggaran karena El Nino ini bisa jadi nanti terjadi sampai di awal 2024. Namun kami mengajukan sampai di akhir tahun anggaran 2023 sampai dengan Desember. Itu sekitar 700 juta. 700 juta ya Bu. Termasuk pemeliharaan kendaraan karena kendaraan 4 ini tidak pernah berhenti sampai dengan sekarang. Jadi kemarin juga terjadi kebocoran ban karena saking mungkin tipisnya dipakai berulang-ulang ya. Saking tipisnya ban ini terjadi kebocoran, terus akhirnya yang satu kendaraan ini kita tinggal di kantor, yang tiga tetap jalan. Gitu. Untuk idealnya sendiri berapa armada sih Bu sebetulnya yang dibutuhkan oleh BPBD? Kalau yang kita butuhkan sebetulnya memang kita sesuaikan dengan personel juga. Kita personelnya juga terbatas, Pak. Kita yang untuk TRC, tim reaksi cepat bencana, itu kita hanya ada 10. Hanya 10 orang? 10 orang. Jadi mereka selalu ini yang 4 kendaraan, kan 10 yang 2 piket di kantor, yang 8 jalan. Di lapangan ya? Di lapangan. Nah, karena satu kendaraan kan 2 sopir dan pendamping. Seperti itu. Bu, tadi kan ada beberapa kecamatan, 16 kecamatan ya Bu ya kekeringan. Nah, kira-kira jumlah desa yang terdampak kekeringan saat ini ada berapa desa sih Bu? Di awalnya, boleh saya matur, di awal kita sudah koordinasikan dengan Pak Camat lewat Kasih Terantip. Saya minta tolong daerah desa kelurahan mana yang pada saat ini membutuhkan air bersih akan kami segera salurkan gitu. Dari kecamatan ini di awal APBD murni itu ada 125 desa garing kelurahan. Di dalam waktu berjalan itu
ada tambahan lagi desa Garing Kelurahan yang masih membutuhkan air. Jadi sampai dengan saat ini tercatat ada di kami di SK yang kita ajukan ke Pak Bupati untuk mohon asmananya. Ini ada 185 desa Garing Kelurahan. Berarti di situ ada 10 kelurahan yang kekurangan, 175 desa yang kekurangan. Terus dengan bertambahnya kekeringan ya Bu ya, terus antisipasinya bagaimana Bu kira-kira? Antisipasinya tadi, kami yang pertama matur kepada Pak Sekda, matur kepada Pak Asatu, Pak Sekda, Pak Bupati, karena banyak desa Garing Kelurahan yang masyarakat yang membutuhkan air bersih ini, maka beliau memerintahkan kepada kami segera ajukan anggaran. Segera diajukan anggarannya tersebut ya Bu ya. Di perubahan anggaran. Oke. Dan dari data dari BPBD Blora tadi ada 2 daerah yang belum mengalami kekeringan ya Bu ya, yaitu Kecamatan Keradenan dan Todanan. Nah, seperti kondisinya seperti apa di sana Bu? Kalau yang saya lihat, yang penting di sana pertaniannya. Pertanian di sana kan subur. Nah, maksudnya di sawah itu mereka bertani bisa terairi. Ada saluran air di sana, ada sumur pantai. Itu kalau yang di daerah ini di Keradenan. Juga. Terus kemudian yang di daerah Todanan di Bentolo karena air bisa tersalurkan dari daerah Bendung Bentolo ini, maka pertanian di daerah Todanan ini juga bisa membantu dengan air atau kebutuhan masyarakat bisa terbantu oleh ini bendungan Bentolo itu. Terima kasih Bu. Dan untuk mengingat kemarau tahun ini ya Bu ya cukup ekstrim. Adakah kekhawatiran juga nih untuk kekeringan di 2 daerah tersebut Bu? Itu tadi yang ada di Kecamatan Keradenan dan Todanan itu. Kalau kekhawatiran tetap ada Mbak. Seperti tahun lalu yang pernah terjadi kemarau ekstra itu, untuk 2 wilayah ini kebutuhan air masih bisa tercukupi. Ya alhamdulillah dari wilayah Todanan dan wilayah Keradenan ini masyarakat bisa tercukupi untuk air bersih sampai saat ini ya Bu. Sampai saat ini alhamdulillah. Terus adakah solusi Bu yang bisa ditawarkan BPBD untuk mengatasi kekeringan yang tiap tahun terjadi saat ini seperti ini Bu? Pesan kami kepada masyarakat agar tetap peduli lingkungan dengan memelihara pohon yang bisa menyimpan air, cadangan air. Tadi pagi itu ada launching dari Pak Bupati juga mengimbau kepada saudara-saudara kita dan kepada masyarakat semuanya bisa menyimpan air dicadangkan, jangan habiskan kalau kita bisa pakai air jangan berlebihan. Jadi kita tidak sembrono. Betul. Nah, terus kemudian dari Pak Bupati mengendaki simpan air, cadangkan bisa sampai dengan besok. Karena itu beliau menghimbau kepada masyarakat. Terus kemudian untuk masyarakat tanggap terhadap bencana seperti musim kemarau pada saat ini, untuk jangan membakar sampah yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan kebakaran, terutama membuang puntung rokok di sembarang tempat dan membakar sampah di sembarang tempat, mengakibatkan kebakaran rumah ataupun kebakaran karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Begitu. Tadi udah disinggung untuk penanaman pohon yang bisa menyimpan air. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa Bu? Pohon apa gitu? Gini, terkait dengan penanam pohon atau yang bisa menyimpan air, terutama pohon-pohon yang
terutama yang di pinggir sungai. Ya, yang di pinggir sungai itu kan sudah kita upayakan ada bantuan dari LH ataupun dari pertanian. DP4 juga membantu kami pada saat kemarin ada HKB, Hari Kesiapsiagaan Bencana. Jadi Hari Kesiapsiagaan Bencana itu dari pertanian kemarin juga membantu pohon-pohon ini untuk ditanamkan di pinggiran Bengawan Solo, yang ada di bantaran Bengawan Solo, dimulai dari Keradenan, Kedung Tuban, Cepu. Ini dibantu pohon-pohon langka yang bisa menyimpan air dan bisa menahan air. Nah, begitu menahan, maksudnya kalau di tepian sungai itu kan bisa intinya bisa menyimpan menahan turunnya tanah, kikisan, biar tidak terjadi banyak kikisan, longsor, utamanya longsor. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada DP4 maupun DLH ini yang sudah membantu pemerintah dalam penanganan bencana, terutama ya tanah longsor, banjir gitu. Kalau membantu pohon-pohon langka ini tadi bisa, kalau pas kemarau begini bisa menyimpan air, kalau pas musim hujan bisa menahan air, bisa menahan longsor gitu. Bu, kalau boleh tahu nih, di Blora kan ada sejumlah embung-embung dengan kondisi seperti ini. Apa saat ini embung itu bisa membantu? Kalau embung-embung, jadi menurut saya Bu, itu kami kemarin juga pernah cek di sekitar ini, daerah Temengeng, Pasar Sore, Pasar Sore Sambung ya. Kondisinya seperti apa? Nah, itu kalau yang diembung itu biasanya bisa disalurkan kepada masyarakat, bisa. Itu non sewu. Kan di situ bisa dilewatkan di Pangsimas. Air dari embung itu tadi. Dinaikkan mungkin untuk masyarakat, terus kemudian dilewatkan masyarakat, baru disalurkan kepada masyarakat lewat pipanisasi. Gitu. Oke Bu, untuk mungkin disebutin dari pihak-pihak swasta yang telah membantu dropping air nih dari mana saja Bu? Boleh disebutkan? Banyak. Mungkin ada beberapa? Ada. Gitu. Tidak saya bawa ya. Ini yang tercatat ada pada kami itu ada 21 dari elemen masyarakat. 21 dari elemen masyarakat ya. Dan badan usaha. Oh gitu. Contoh, kalau badan usaha BKK, terus kemudian kalau dari elemen masyarakat ini dari alumni Ilusa kemarin SMA 1 itu ya, Ilusa. Terus kemudian alumni SMA 1 ini banyak Mbak perlulusan biasanya mereka mengumpulkan perlulusannya, jadi mereka membantu juga, ada yang lewat BPBD, ada yang lewat WMI, ada yang mereka langsung sendiri, jadi tidak harus melalui BPBD. Monggo dari masyarakat, kalau mereka mau membantu kepada masyarakat, mau langsung memberikan bantuannya kepada masyarakat, monggo dipersilakan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Begitu. Mungkin ada yang disampaikan nih Bu untuk ucapan buat pihak-pihak yang telah membantu dropping dan harapan kepada mereka seperti apa Ibu? Kami atas nama pemerintah, pemerintah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau-beliau atau badan usaha yang sudah membantu terkait dengan bantuan air bersih kepada masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih, semoga amal dan ibadah panjenengan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, untuk berikutnya nih Bu, ya mungkin yang terakhir ya Bu ya. Adakah solusi Bu yang bisa ditawarkan BPBD untuk mengatasi kekeringan yang tiap tahun terjadi?
Terima kasih bagus pertanyaannya. Untuk mengatasi kekeringan agar setiap tahunnya bisa teratasi. Iya. Kami juga sampaikan ataupun kami buat nota dinas kepada Bapak Bupati lewat Pak Sekda terkait dengan untuk mengatasi air. Kemarin Pak Bupati pun juga sudah dawuh terkait beliau waktu itu launching bantuan air bersih pada masyarakat di Desa Bangsri Jepon. Itu beliau menyarankan di situ nanti akan dibuat tangki tempat penampungan air. Nah, supaya kalau memang di situ tidak ada sumber air yang banyak, tapi di situ warga sangat membutuhkan, jadi di situ nanti akan dibangun tempat-tempat air seperti toren-toren itu. Gitu. Oke Bu, dan terakhir nih Bu ya. Terakhir sekali. Iya ini terakhir sekali. Oke, pesan untuk masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ya Bu ya, di kemarau ekstrim tahun ini seperti apa Bu? Monggo untuk berpesan kepada masyarakat, dan juga ini boleh dijelaskan juga di terakhir juga ya Bu ya, karena banyak sekali masyarakat Kabupaten Blora yang ada di pelosok-pelosok sana belum tahu dengan adanya BPBD itu apa dan tugasnya seperti apa, dan bagaimana kalau ada bencana harus laporan kepada siapa, mereka belum tahu Bu. Bagaimana ini Bu? Begitu. Ya. Terima kasih Mbak. Terkait pesan kami kepada masyarakat pada saat menghadapi musim kemarau seperti ini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan waspada, terutama untuk menanti turunnya hujan. Berdoa saja. Namun karena ini memang iklim yang terjadi, kita harus bisa menerima. Terkait dengan air ini, Bapak Ibu sekalian, masyarakat semuanya bisa tidak berlebihan memakai air. Jadi secukupnya kita pakai air bersih. Jadi simpan saja air untuk besok, hari besok, jangan dihabiskan untuk hari ini. Untuk besok juga dicadangkan, dan untuk selanjutnya. Terus kemudian terkait dengan lembaga BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini kami bertempat dan berkantor di Jalan Raya Jepon KM 5 Blora, yaitu tepatnya di depan kantor Polres Blora di Seson Jepon. Tugas kami, keseharian kami yaitu sesuai dengan tupoksi kami, memang kami dalam menangani dalam hal penanggulangan bencana. Intinya kami bila ada bencana terjadi, kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menolong dan membantu kaitannya dengan bencana, terutama penyelamatan manusianya. Gitu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali buat Ibu Sri Wijanarsi yang telah bersama kami saat ini ya Bu ya, sudah menyapa pemirsa dan pendengar Radio Suara Tani Kabupaten Blora. Semoga tetap sehat dan kuat ya Bu ya, untuk terus membantu masyarakat mengingat musim kemarau masih panjang. Begitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di program Ruang 107 di saatnya Sapa Tokoh Rasta FM di Rasta FM dulu. Terima kasih banyak Ibu ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak Mbak. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Terima kasih.